Salam Indonesia, salam Nusantara dari Sabang sampai Maroko, dari Miangas sampai Pulau Rote. Mantaplah iman kita, mantaplah kasih kita, mantaplah pengharapan kita. Tentunya dalam Yesus Kristus menjadi Tuhan dan Juru Selamat kita dan Juru Selamat dunia. Jangan katakan bahwa Yesus itu bukan Tuhan, jangan katakan pula bahwa Yesus itu bukan Juru Selamat. Dia adalah Tuhan, dia adalah Juru Selamat. Kalau kita percaya, kita akan diselamatkan. Kita tidak percaya, kita akan hukum. Yohanes 3 ayat 3 ke 6. Karena Yesus sudah berkata dalam Yohanes 14 ayat ke 6, Akulah jalan dan kebenaran dan hidup, tiada seorang sampai kepada Allah kalau tidak melalui aku. Dalam Kisah Rasul 4 ayat 12, dan keselamatan tidak dalam siapapun juga selain dalam Dia, Yesus Kristus. Karena di bawah kolong langit ini tidak nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita diselamatkan. Dan dalam Kisah Rasul 16 ayat 31, percayalah kepada Tuhan Yesus Kristus, maka engkau dan seisi rumahmu akan diselamatkan. Puji nama Tuhan. Sebelum kita mendengarkan firman Allah, saya mengucapkan selamat pagi bagi kita semuanya. Semoga di pagi hari ini kita tetap, ya kadang-kala juga mungkin ada istri yang menjengkelkan dan lain sebagainya, tapi kita harus tetap semangat di dalam Tuhan, karena hanya Tuhanlah yang menjadi penghiburan kita satu-satunya. Jadi kita harus tetap fokus kepada Tuhan dengan segala kekecewaan yang kita alami. Jangan sampai melakukan hal-hal yang tidak menyenangkan hati Tuhan. Puji nama Tuhan. Dan doa dan harapan saya, kekuatan Tuhan, kekuatan firman, kekuatan Roh Kudus, kekuatan doa akan terus menyertai kita mulai saat ini sampai selama-lamanya. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, pagi ini tetap Engkau memberi kami kekuatan, penghiburan, dan juga semangat yang daripada Tuhan, supaya kami tetap berada di dalam jalur-jalur Tuhan. Tidak peduli jalan yang kami tempuh sedang terjal ataupun sedang mengalami masalah dalam rumah tangga kami, dalam keluarga kami, dalam apapun juga Tuhan. Kiranya Tuhan menolong kami semuanya. Biar kami menikmati firman-Mu, Tuhan memberkati kami semua. Dalam nama Yesus, haleluya. Amin. Puji nama Tuhan. Dan firman Allah saya ambil dalam Markus 11 ayat 24. Karena itu aku berkata kepadamu, apa saja yang kau minta dan doakan, percayalah bahwa kamu telah menerimanya, maka hal itu akan diberikan kepadamu. Therefore I say to you, whatever you ask and prayer, when you pray, you will receive them and you will have them. Jadi di sini kita bisa melihat tema kita adalah believe and you will receive. Jadi percaya dan engkau akan menerima. Dikatakan oleh Yesus bahwa dalam kehidupan kita sebagai orang yang percaya ada tantangan iman yang kita hadapi. Tapi di ayat di atas dikatakan bahwa kita apa saja yang kita yakini, asal tidak bimbang, kita perintahkan kepada gunung akan pindah, dia akan pindah. Dan iman itu berbicara soal percaya. Jadi kalau kita percaya kepada firman, bahwa yang pertama dia katakan percayalah. Jadi kalau kita percaya kepada Tuhan, kepada Allah yang Maha Kuasa itu, kepada Allah yang Maha Besar itu, kepada Allah yang Maha Kudus itu, maka kita akan menerima segala sesuatu yang baik dari Dia. Ada banyak orang percaya adalah dengan mulutnya, tetapi hatinya sebenarnya menjauh dari Tuhan. Hatinya tidak tertaut kepada firman Allah, hatinya tidak melekat kepada kehendak Allah. Sehingga ketika dia mengatakan percaya, tetapi hanyalah percaya lip service, hanyalah percaya di mulut, bukan percaya dengan kasih, bukan percaya dengan tindakan nyata dalam kehidupannya sebagai orang yang percaya. Dan orang yang percaya, dia akan menyerahkan dirinya kepada Tuhan dengan sepenuh hatinya. Sama seperti seorang
seorang pemain tali atau blondin yang bermain di tali di air terjun Niagara. Lalu dia melewati dengan tongkat, dia dapat melewati, dan orang bertepuk tangan dari ujung ke ujung. Dia bisa melewati, dia membawa gerobak, dia bisa melewati. Dan ketika dia bertanya untuk apa, apakah ketika saya membawa sesuatu di dalam gerobak saya ini, saya akan berhasil ke seberang sana. Orang-orang menjawab, percaya, percaya. Dan kemudian dia meminta salah seorang dari penonton untuk menjadi volunteer. Tidak seorang pun yang mau. Mereka percaya, tetapi tindakan percaya tidak ada. Kadangkala kita demikian, tetapi ada seorang anak yang dengan lantang berkata, saya. Lalu dia dinaikkan ke atas kereta, dan kemudian apa yang terjadi, dia dibawa dalam kereta itu. Orang mulai bersungun-sungun, orang mulai mengerikan. Ini bukan soal keyakinan lagi bagi mereka, tapi ini soal keselamatan, soal percaya. Itu mereka abaikan. Dan kemudian berhasil blondin membawa anak ini ke seberang. Dan setelah itu apa yang terjadi? Dia ditanya oleh wartawan, mana ibumu, mana bapakmu? Ketika tiba pada pertanyaan bapaknya, bapakku itu si blondin itu sebabnya aku percaya. Kadangkala kita sebagai orang yang percaya, kita percaya dengan mulut kita, tetapi ketika kita mengalami persoalan, kita tidak datang sungguh-sungguh kepada Tuhan. Kita tidak meyakini dengan penuh keyakinan kepada Tuhan itu. Yang kedua adalah berdoa. Jadi setelah percaya, kita berdoa, minta apa saja yang kau minta, kamu sudah menerimanya. Jadi receive and believe and you will receive. Jadi ketika kita berdoa itu kan komunikasi dengan Tuhan, kemanunggalan kita dengan Tuhan. Berdoa itu juga ungkapan hati kita, keberatan hati kita, keluh kesah kita yang kita sampaikan kepada Tuhan. Dan kita tahu bahwa Tuhan tidak akan pernah mengecewakan kita. Kita tahu bahwa Tuhan tidak akan pernah mendukakan hati kita. Kita tahu Tuhan pasti menjawab. Kalau kita melihat bagaimana tokoh-tokoh dalam firman Allah, bagaimana mereka berdoa. Daud berdoa, Tuhan jawab. Hizkia berdoa, Tuhan jawab. Dan Nehemia berdoa, Tuhan jawab. Dan ada banyak contoh-contoh dalam Alkitab yang Tuhan nyatakan bagaimana mereka ketika berdoa. Sadrak, Mesak, Abednego, walaupun dalam keadaan sedang di dapur api, tapi mereka menyatakan mereka akan terus tetap setia kepada Tuhan. Makanya mereka dimasukkan ke dalam api. Dan dia berkata, ini yang paling seru. Walaupun Tuhan yang kami sembah itu tidak dapat menolong kami, ketahuilah Tuanku Raja, kami tidak akan menyembah patung buatanku Raja. Dan ini yang mau saya katakan, keyakinan kita, kepercayaan kita kepada Tuhan, itu harus mutlak. Tidak bisa diganggu oleh karena situasi, kondisi. Dan kadangkala kita terganggu oleh karena keadaan, oleh karena kondisi, oleh karena situasi, dan lain sebagainya. Dan pada akhirnya, kita tidak menerima apa-apa dari Tuhan. Sementara Tuhan Yesus berkata, kalau engkau percaya dan berdoa meminta apapun juga, maka hal itu akan diberikan kepadamu. Dan menjadi pertanyaan bagi kita adalah, mengapa Tuhan tidak menjawab doa kita? Jawaban doa itu kan ada 3. Yang pertama, bisa terjadi secara mujizat, tunggu dulu, dan
dan Tuhan jawab. Ya. Jadi ketika Tuhan katakan tunggu dulu, mungkin ada hal-hal yang harus kita selesaikan dengan Tuhan, atau ada hal-hal yang tidak menyenangkan hati Tuhan, sehingga Tuhan menunda. Ada yang terjadi mujizat karena itu kita membutuhkan sesuatu yang cepat, seperti dia sudah berkata dalam Mazmur 51, dalam Mazmur 50 ayat 15 itu, berserulah kepadaku pada waktu desakan dan aku akan meluputkan engkau dan engkau akan memuliakan aku. Jadi ada silau. Jadi janji Tuhan kepada kita bahwa Tuhan akan menjawab doa kita bukanlah janji manusia, di mana manusia berjanji kadangkala dia tidak menepati, tapi janji yang dilakukan oleh Tuhan ini adalah janji di mana segala sesuatu mungkin terjadi bagi orang-orang yang percaya kepada Dia. Dan itu sebabnya saya mau katakan kepada kita, biar kita senantiasa menyatakan kasih kita kepada Tuhan, dan kita berdoa dengan sungguh-sungguh dan tetap hidup dalam ketaatan, tetap hidup dalam kebenaran. Dan dikatakan setelah kita berdoa, dikatakan kita menerimanya. Ada banyak orang mau berdoa dan sudah berdoa, tetapi kadangkala dia tidak dengan tekun, seperti janda yang meminta bela perkara kepada hakim, yang tidak takut akan Tuhan itu, dan tidak takut siapapun juga. Dan ini penting digarisbawahi, bahwa hakim yang tidak takut Tuhan dan tidak takut siapapun juga, tetapi karena dia disusahkan oleh wanita ini, dimanapun hakim ini berada, dia selalu ada di situ untuk meminta bela perkaranya. Di pesta dia ada, di kolam renang dia ada, di kebun dia ada, di rumah dia ada, meminta terus. Dan pada akhirnya karena orang ini menyusahkan aku, baiklah aku membela perkaranya. Artinya apa? Ketekunan itu penting. Meminta bertalu-talu kepada Tuhan itulah penting. Kalau kita meminta bertalu-talu kepada manusia, kita hanya dapat olokan, kita hanya dapat hinaan, kita hanya dapat katanya punya Tuhan. Mana saya pernah punya pengalaman ketika seseorang berkata kepada saya, kamu minta apa saja akan aku berikan, ya. Dan kemudian saya menulis beberapa alat musik pada waktu itu, dan ya dia memang sangat kaya salah, ya. Kalau yang namanya 100-200 juta itu gampang lah bagi dia. Tetapi ketika saya menyatakan apa yang yang dia katakan, dan saya telah menulisnya, lalu dia katanya Tuhanmu luar biasa, katanya Tuhanmu dahsyat, katanya Tuhanmu perkasa, haleluya. Dan saya terdiam dan saya katakan memang Yesus itu luar biasa. Dan lalu saya nggak berapa lama pamit dari situ, dan saya menyatakan kepada Tuhan, saya bukan minta, Dia yang menyatakan kalau kamu apa, bilang saja. Dan saya sudah bilang. Dan saya katakan kepada Tuhan, Engkau adalah Allah yang kau percayai. Dan aku membuka surat itu di hadapan Tuhan. Dan Anda tahu apa yang terjadi? Salah seorang pengusaha dari Bali, ya, menitipkan uang untuk memberikan alat-alat apa yang saya minta itu kepada melalui beliau. Dan saya langsung ketika dia berkata ada puji Tuhan, ada berkat, saya bilang langsung kepada dia, kalau engkau menggenggam, saya beri contoh, engkau menggenggam mentega, dia akan keluar dari sudut-sudut. Artinya apa? Engkau menutup pintu berkat, Tuhan bisa membuka pintu berkat dari tempat yang lain. Semakin banyak sumber-sumber yang bisa Tuhan sediakan kepada orang-orang yang percaya, yang mengakui Dia kemahakuasaan. Dan ketika saya berkhotbah itu, dia hanya bisa tunduk dan tidak mampu menatap saya. Karena apa? Saya betul-betul terbakar hati saya dengan semangat yang Tuhan berikan
dan betul-betul bahwa saya tidak merendahkan dia, bahwa apa yang saya katakan bahwa Tuhan itu maha kuasa, dan saya dapat membuktikan di hadapan orang yang mencoba-coba mempermainkan Tuhan. Kalau kita katakan jangan coba-coba mempermainkan Tuhan. Jadi, dan ketika itu terjadi, saya dengan bangga terus menyatakan kebesaran Tuhan kepada siapapun. Pada saat-saat di mana saya mengingat segala kebaikan-kebaikan Tuhan, ada orang-orang yang merendahkan Tuhan, tetapi kita sebagai hamba-hamba Tuhan jangan sampai merendahkan Tuhan. Jangan sampai tidak percaya kepada Tuhan. Jangan sampai tidak percaya kepada janji Tuhan. Kita harus percaya kepada Tuhan bahwa Dia mampu menyediakan yang terbaik bagi kita. Dan kalau kita menyediakan hati kita hidup dalam ketaatan, hidup dalam kebenaran, maka kita akan memperoleh sesuatu yang indah, sesuatu yang baik dari Tuhan. Jadi biarlah kita semuanya percaya kepada Tuhan, hidup dalam kebenaran, hidup dalam kehendak daripada Bapa di surga, sehingga apabila kita percaya, apabila kita berdoa, kita akan menerima segala sesuatu yang baik dari Tuhan. Artinya Allah tidak abai terhadap segala pergumulan, Allah tidak abai terhadap segala kesusahanmu, Allah tidak abai terhadap apa yang sedang kau derita. Allah itu Allah yang baik, Allah yang menyediakan. Jadi saya mau katakan kepada kita bahwa Tuhan itu adalah Tuhan yang baik. Jadi kalau kita percaya bahwa Tuhan itu kita percaya, kita akan menerima. Yakinilah firman Allah itu supaya engkau bisa melihat mujizat Allah. Puji nama Tuhan. Dan kalau Anda ingin meminta atau bantuan doa, ada nomor di bawah ini. Dan percayalah bahwa Tuhan tidak pernah abai terhadap doa-doa. Percayalah, yang penting kau lakukan adalah yang kita harus lakukan kepada Tuhan. Hidup dalam ketaatannya, hidup dalam kesuciannya, hidup dalam kebenarannya, supaya segala kebaikan Tuhan mengalir bagi kita. Mantap! Dan kita akan berdoa. Terima kasih Tuhan Bapa di surga. Kiranya apa yang menjadi pergumulan setiap kami sadar apa saja yang kami minta dan doakan, kami percaya bahwa kami sudah menerimanya. Dan kami yakin dan kami percaya itu Tuhan. Ketika kami percaya kepada Tuhan, kami akan melihat kemuliaan Tuhan. Kami akan menerima segala sesuatu yang kami doakan. Dan terima kasih Bapa di surga, terima kasih. Selama itu dalam kehendak-Mu. Yang sakit, arahkan tangan-Mu kepada Tuhan. Kita berdoa dalam nama Yesus, segala sakit penyakit yang mereka derita, apapun sakit penyakitnya Tuhan, Engkau ulurkan tangan-Mu, Engkau menjamah mereka di dalam nama Yesus Kristus. Dan juga mereka yang mengalami pergumulan, juga Tuhan, Engkau yang mengatakan, marilah kepada Aku, hai kamu yang letih lesu dan berat, Aku akan memberikan kelegaan bagimu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, arahkan tangan-Mu kepada Tuhan, kita berdoa, kita satukan hati kita, 2-3 orang sepakat meminta kepada Tuhan, maka Tuhan akan mengabulkan permohonan mereka. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, segala hal yang mereka alami, Engkau Tuhan menjadi penolong bagi mereka, menjadi pembela bagi mereka. Di dalam nama Yesus Kristus, terima kasih Bapa di surga, terima kasih. Kami tetap yakin dan kami tetap percaya kepada-Mu, Tuhan yang besar, Tuhan yang dahsyat, yang akan menyatakan segala kebaikan dan kemuliaan dalam kehidupan ini. Di dalam nama Yesus kami bersyukur dan kami berdoa. Haleluya.